Dalam rangka pembangunan keluarga sejahtera ini, pembangunan keluarga sejahtera berdasarkan Undang-Undang 10, di mana kami terjemahkan secara khusus untuk mengentas kemiskinan serta sebagai upaya terpadu untuk pembangunan agar mereka dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Kemudian berdasarkan sensus penduduk tahun 90 oleh Bappenas di wilayah Kecamatan terdapat. Kemudian pada tahun 93 itu kami telah mengeluarkan instruksi nomor 493 tentang penanggulangan masalah kemiskinan. Di sini kami tunjukkan kepada kepala kantor organisasi dinas. Kemudian pada tahun 93 sengaja memilih 4 desa. Yang pertama adalah Desa Jedes, ini Kecamatan Jedes, Desa Canggu, ini wilayah Sejahtera 3. Ini adalah desa yang semula penduduknya hampir sebagian besar adalah perantauan. Kemudian Desa Paceta yang sebetulnya potensinya mampu dikembangkan, hanya rakyat kenal unit landasan untuk melihat kemiskinan diantaranya individu, wilayah, rumah tangga dan masyarakat. Kemudian Bapak Presiden pada muat tentang struktur organisasi, di mana di tingkat kabupaten ini kami libatkan adalah BKKBN, tingkat desa melibatkan sampai pada RT. Bapak Presiden yang kami hormati, setelah sampai kepada lembaga ini, kami bersama dengan ada petani kecil dan buruh tani, pedagang kecil, dan ada pegawai sendiri. Langkah-langkah upaya yang kami laksanakan, kami mintakan lahan kepada pihak buruh tani untuk keluarga yang bersejahtera, ternyata diberi hutan sosial. Kedua, saya mengadakan kursus-kursus keterampilan yang diikuti dan ditindaklanjuti. Juga yang ada bantuan juga. Sekarang sudah ada Pak perubahan dan peningkatan dalam taraf hidupnya, bisa dibuktikan di hutan sosial itu berapa hektar? 23 hektar Pak, untuk 70 kakak. 70 kakak. Iya. Jadi hanya untuk saja, desa apa namanya, artinya keluarga yang termasuk daripada kesehatan. Keluarga sejahtera itu Pak. Keluarga sejahtera. Ya, silakan. Bapak Presiden yang terhormat, nama saya Masiran, Kepala Dusun Pakis Wetan. Ini bukan itu terdapat di wilayah RT 2 RW 1 ini Pak. Kemudian kami mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk dilanjutkan oleh Saudara Ketua RT. Ini satu dukuh ini ya Pak, satu dusun, satu dukuhan. Itu apa namanya, desa, kemudian ini dusunnya aja. Ya. Nah, sekarang RT sama RW yang dibaca. Satu dusun berapa RT? Termasuk tergantung pada jumlah penduduknya. Ya, di sini kami ada 8 RT dan 3 RW. Ya. Sekarang misalnya RW 2, Ya. RT 2, RW 1. Ya, bisa. Ini satu dusun. Nah, ini. Oke. Tingkat Kabupaten Mojokerto, termasuk para alim ulama, juga para mereka yang menjadi pendukung gerakan pembangunan keluarga sejahtera di kabupaten dan di sebagian provinsi. Di samping juga BNI 46
serta juga beberapa ahli yang ikut serta menyusun berbagai indikator keluar ke tahapan berikutnya. Seperti kami sampaikan tadi, kita telah mencoba pembangunan keluarga sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sungguh mengembirakan bahwa dari usaha melakukan program keluarga berencana, kemudian Anda bisa meningkatkan lagi membangun keluarga sejahtera. Karena memang sebetulnya maksud dan tujuan daripada program keluarga berencana tidak semata-mata membatasi anaknya sampai pada 2, tapi sebetulnya membatasi anak-anak itu agar supaya hidupnya lebih sejahtera. Karena akhirnya memang kesejahteraan itulah yang menjadi sasarannya, bukan karena menjadi keluarga kecil, 2 anak sama, kemudian lantas sekarang berhenti seolah sudah cukup, tapi tidak. Karena masalahnya memang pendekatan yang kita lakukan dalam keluarga berencana, terutama untuk dapat lebih mendekatkan usaha-usaha pembangunan kita, agar supaya kita lambat laun dekat dengan cita-cita perjuangan kita dalam masalah adil dan makmur dan Pancasila, jadi kehidupan yang makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini bisa kita laksanakan dengan pembangunan. Di antara lain adalah pembangunan industri maupun juga pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian kita utamakan karena itu yang sangat diperlukan untuk mengisi perut daripada rakyat itu. Dan alhamdulillah daripada pertanian ini, dari negara yang mengekspor beras terbesar, kita bisa swasembada tahun 84, dan kemudian sampai sekarang masih bisa mempertahankan swasembada tersebut. Bersamaan dengan itu memang sengaja juga dilakukan usaha-usaha untuk melakukan program keluarga berencana. Di satu pihak dalam meningkatkan kemakmuran kesejahteraan rakyat mengenai pembangunan yang menghasilkan kebutuhan rakyat kita tingkatkan, tapi yang membutuhkan daripada bahan tersebut harus kita turunkan agar supaya benar-benar rakyat kita dengan keluarga kecil itu akan bisa hidup dengan sejahtera. Apa sebabnya? Memang pendekatan daripada program keluarga berencana kita diantarkan secara kebetulan baru saja saya menerima tamu dari Menteri Kesehatan Filipina juga menanyakan suksesnya daripada keluarga berencana di Indonesia yang dapat dukungan baik daripada para ulama maupun juga dari siapa. Sebabnya memang negara-negara lain mengenai program keluarga berencana itu tidak mudah untuk dapat dukungan, bahkan dapat dikatakan dapat tantangan daripada para ulama. Kemudian dikatakan masalahnya memang harus menghilangkan salah paham, terutama pendekatannya itu agar supaya bersamaan dengan kewajiban para ulama, dengan sendiri juga kita harus mencari cari-cari yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi keluarga orang sejahtera, keluarga kecil bahagia, 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Itu yang tadinya memang kita mengetahui bahasanya beberapa falsafah kehidupan daripada rakyat desa itu adalah keluarga besar itu membawa rezeki, nanti masing-masing anak membawa rezeki sendiri, tapi nyatanya kok rezekinya tidak ada, tapi anaknya banyak. Sehingga lantas kemudian betul-betul merasakan bahasanya anak banyak akan mensengsarakan lebih-lebih daripada ibunya yang terus melahirkan, tentunya kesehatannya terganggu. Dan ini betul-betul dirasakan oleh rakyat di mana saja, baik rakyat yang tinggal di desa maupun juga tinggal di kota. Terus keluarga besar ternyata tidak membawa kesejahteraan karena bebannya ada terlalu banyak. Bagi mereka yang kaya barangkali memang itu tidak menjadi masalah. Tapi karena sebagian besar daripada kita rakyat miskin ternyata membawa beban. Karena itu tidak mengherankan bahwa keluarga berencana yang kita tanamkan, kita canangkan dengan keluarga kecil bahagia dapat dukungan sepenuhnya daripada lapisan masyarakat rendah, terutama daripada rakyat yang di desa-desa. Karena apa? Kenyataan walaupun mereka teori tidak tahu, tapi kenyataannya dengan keluarga besar itu memang membawa sengsara. Karena itu mereka menerima keluarga kecil bahagia. Masalahnya sekarang itu seperti tadi sudah saya katakan pada Menteri Kesehatan daripada Filipina, kenapa tidak dapat dukungan daripada para ulama? Gitu. Nah, program keluarga berencana tidak semata-mata keluarga kecil kemudian lantas membatasi kelahiran dengan mengadakan kuburan maupun juga dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, sama sekali tidak. Karena
kita memang program keluarga berencana dan keluarga kecil mempergunakan alat, akan tapi bagi umat Islam, umat beragama, khususnya bagi para pemuka agama baik Islam maupun juga Kristen yang memang tadinya tidak setuju, pendekatannya bukan lantas keluarga kecil, keluarga berencana dengan pembukuan dan sebagainya. Kita tidak melaksanakan itu, akan tapi pendekatannya yang menjadi kewajiban daripada agama para ulama. Apa kewajibannya? Para ulama dengan dia tidak ada daripada ulama maupun juga pemuka agama yang akan membawa sengsara daripada umatnya. Ini kewajiban untuk meningkatkan daripada kesejahteraan daripada umatnya. Nah, karena itu kalau demikian, kalau memang mempunyai kewajiban, tentunya juga hal-hal yang bisa membawa sengsaraan daripada umatnya tentu juga harus diperhatikan. Di antaranya salah satu adalah keluarga besar itu sudah membawa sengsara daripada umatnya. Karena itu sekarang keluarga kecil yang diutamakan supaya keluarga kecil tersebut bisa sejahtera, hidupnya bisa lebih baik. Terus mereka bagaimana caranya? Ya satu, yang tidak bertentangan dengan agama, misalnya menunda perkawinan, itu kan sudah merupakan suatu usaha untuk tidak lantas terlalu cepat daripada dengan meningkatkan kesejahteraan. Apakah mereka yang sudah berkabin maupun juga generasi yang belum. Lebih-lebih pula bahwasanya setelah kita pemikiran itu adalah tinggal dalam satu wilayah desa yang memang tidak mampu memberikan kehidupan kepada penduduknya itu. Dari 65.000 desa, kurang lebih 20.633 itu masih itu. Karena itulah program selanjutnya dan kita akan memasuki berita ke-6 ini memang kita pusatkan agar supaya segera kita bisa mengadakan artinya mengangkat daripada 20 kemungkinan yang bisa ditingkatkan menjadi 6 juta, dimana 1 juta tetap PKK, 5 juta dalam desa itu sendiri, maksudnya agar supaya yang mereka menggunakan betul-betul diantaranya 40.000 desa itu betul-betul menggunakan daripada interest didukung oleh kemampuan desa, bisa mereka segera agar supaya rakyat yang hidup di bawah kemiskinan terutama di desa yang miskin ini segera terangkat. Kemudian tanah 20 juta tiap tahun sampai pada 3 tahun berarti itu digunakan untuk dapat membangun desa sedemikian rupa sehingga desa tersebut kemudian mana yang sudah sejahtera. Jika tadi ada 3 kemudian atas 2 yang masih belum mencukupi daripada kebutuhan pangan maupun juga non pangannya itu. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan warga masyarakat tanpa bunga, kemudian lantas waktu 3 bulan dari 1,5 kilo sudah menjadi 4 kilo dan sudah sekarang mulai dengan telah mencukupi kebutuhan baik mengenai pangannya maupun juga non pangannya daripada hal-hal yang belum menambah penghasilan itu tentunya harus yang menambahkan. Kemudian lantas Hong Kong, Taiwan sama Singapura sudah masuk dari negara industri baru. Tapi kemudian setelah melihat seluruhnya 8 negara yang mereka nilai, 4 negaranya sudah menjadi negara industri baru dan 4 termasukkan berkembang. Ternyata bahwa dalam angka dasawasa 2 dasawasa terakhir khususnya bagi Indonesia dikatakan luar biasa. Pertumbuhannya memang kita bisa menyaksikan antara 6 sampai 7% tiap-tiap tahun dan ini terus meningkat. Mereka memperkirakan, meyakini misalnya kalau terus-menerus daripada 8 negara itu melakukan pembangunan seperti yang sekarang, itu termasuk Indonesia, Malaysia, sama Thailand, terutama RT, tahun 2000 nanti akan bisa menyamai dengan negara-negara industri baru, mungkin akan lebih daripada keadaan mereka. Dan demikian, maka mereka punya keyakinan bahwasanya program dan rencana yang telah kita lakukan itu betul-betul dalam arah dan pelaksanaan yang tepat. Karena buktinya mereka menilai bahwa kita itu berhasil. Walaupun seperti saya katakan bahwasanya kita itu masih bebannya adalah 27 juta sampai 20.000 yang miskin. Tapi toh secara keseluruhannya dinilai dengan negara-negara lain, terutama negara Asia Timur 8 ini adalah maju terus. Pertumbuhannya dikira sampai tahun 2000 antara 6 sampai pada 9%. Sedangkan negara maju pertumbuhannya terus menurun. Juga daripada keadaan resesi. Tapi kita justru terkena itu. Asalkan
kita melaksanakan segala program yang telah kita laksanakan. Seperti tadi menggambarkan meyakinkan kepada saya bahasanya dari pendekatan keluarga berencana yang kemudian muncul kesejahteraannya dengan gotong royong yang tadi bisa. Jadi dengan lebih diintensifkan, nanti juga akan bisa lebih diwujudkan daripada semuanya. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati, menyampaikan kegiatan-kegiatan rutin kami yang meliputi kontrasepsi ulang. Dengan adanya program pengentasan kemiskinan, Pak, kami melaksanakan pendataan sekaligus pemetaan bersama Pokja Pembangunan Keluarga Sejahtera tingkat desa, sehingga kami mengetahui keberadaan dan keadaan warga kami yang jumlah 28 KK, terdapat KS1 1, KS2 2, KS3 25. Iya. Dalam hal ini kami mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan bantuan, baik bantuan itu berasal dari swadaya masyarakat yang berupa ayam buras, modal usaha dan dana anak asuh maupun. Terima kasih Bu. Dan ini memang banyak yang dilakukan, baik sebagai bapak angkat maupun anak angkat, bapak asuh, anak asuh dan sebagainya, dan akan menyekolahkan sampai pada mereka memberikan beasiswa dan sebagainya. Ini bisa mengadakan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan milik negara yang ada di sekitarnya, karena mereka sudah dibetulkan. Tentunya ini nanti juga akan dikoordinir oleh baik oleh Pak Gubernur maupun juga oleh Pak Bupati, mungkin juga oleh camat, daripada kemampuan perusahaan-perusahaan milik negara maupun juga swasta yang ada di sekitarnya. Jadi yang penting memang kita harus memberikan tambahan kemampuan untuk rakyat kita itu menghasilkan sesuatu. Kalau yang tidak mempunyai modal, sehingga kita akan mudah. Kalau usahanya daripada pertanian, karena lahannya itu sempit, dengan dia harus melakukan kegiatan-kegiatan tidak hanya dalam bidang pertanian, tapi juga peternakan dengan melihara tadi mengenai ayam buras, kemudian juga ya ayam buras pemasarannya itu membaik gitu. Kemudian nanti juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya, bekas kerajinan, misalnya sekarang tempe. Nah, yang memang semuanya itu nantinya harus betul-betul kita waspada. Jangan sampai satu mbak tempe, semua mbak tempe. Akhirnya tidak ada pasaran, kalau rugi sendiri nanti. Jadi supaya juga jangan sampai nanti lantas satu, sudah enak ya. Tadi tidak punya apa-apa buat tempe, sekarang sudah tidak punya apa utang, kita bisa kelihatan kok makmur gitu. Terus lainnya dibuat tempe gitu. Apalagi juga kalau yang TP itu sudah dibuat oleh yang tadi masuk daripada KS 1 itu, jangan KS 3 lantas buat TP. Lebih mematikan daripada yang sudah sejahtera menyaingi daripada yang belum. Lebih baik yang KS 3 menjadi lengganan. Lengganan daripada pengrajin TP dengan mungkin lantas penjamin daripada pasaran. Karena itu lantas segi pemasaran kalau usaha memang harus juga dipikirkan. Misalnya beras dan sebagainya juga itu harus juga pemasarannya harus orientasi pada pemasaran sedemikian sehingga apa yang dibuat tetap ada pasarannya, berada ada penghasilannya, dan kemudian juga dengan keuntungan yang dihitungkan tidak terlalu tinggi, akhirnya akan menyentuh daripada kelebihan pendapatan sehingga dapat bisa mencukupi daripada kebutuhannya tersebut gitu. Jadi sekali lagi teruskan ini itu sudah baik, nanti tingkatkan daripada usaha ini dan nanti diperluas gitu. Kalau desa-desa seperti yang nanti saya katakan, desa untuk tahun depan desa yang miskin jelas akan ada dapat dana impres desa IDT yang merupakan dana bergulir revolving, akan terus di situ didesain dan ditarik itu bukan pinjaman, tapi akan ada di desa itu 20 juta itu masih sampai kalau perlu 3 tahun terus sampai kepada 3 kali 20 juta. Itu hasilnya akan bisa mendorong daripada desa tersebut untuk bisa menghidupi daripada keadaan daripada penduduknya. Terima kasih. Sekali lagi transmigrasi.
Memang istri saya tidak setuju, Pak. Takut ya. Ya, pada setuju mau takut ini. Mungkin sakit gitu, Pak. Ya, lantas urusannya, Pak. Keluarga saya 4, Pak, terdiri dari 2 anak, istri dan saya sebagai kepala keluarga. Dengan penghasilan buruh tani yang sangat rendah itu, Pak, sehingga saya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya untuk pangan secara layak. Tapi ini hanya buruh tani saja. Ya, buruh tani saja. Jadi kalau ada pada musim garap sawah saja ada penghasilan. Kalau lantas tidak garap sawah, tidak ada garap sawah, hasilnya di mana? Ya, preman-preman gitu, Pak. Itu cara desa itu agak saja, Pak, mungkin rezeki itu mungkin tidak dibagi lah. Jadi pada waktu itu kira-kira satu hari kalau buruh tani dapat berapa? 1.250, Pak. Satu hari, 1.200 hari. Itu untuk keluarga empat ya? Iya. Itu tapi hanya berapa bulan? Ya, enggak mesti, Pak, karena musim penghujan itu kan enggak mesti. Kadang-kadang ada yang cari tenaga kerja, kadang-kadang ya enggak, Pak, enggak tentu gitu. Penghasilannya juga tetap ya? Nah, sekarang gimana setelah pada mengikuti dan bermutjizat di tulisannya? Apa yang takut? Ya, Pak, untungnya ada untungnya itu, Pak. Istri saya itu mau KB. Seandainya tidak, Pak, malah bagaimana, Pak? Parah gitu, Pak. Nah, itu. Jadi maksudnya pemerintah juga begitu, tapi supaya jangan sampai hidupnya sengsara. Iya. Ya. Jadi betul-betul untuk KB ya. Iya. Anaknya yang baru yang tuan umur berapa? Yang pertama itu sudah umur 26, Pak. 26. KB beliau berapa? Sudah umurnya anak 2 itu lantas ikut KB gitu, Pak. Berarti untuk KB baik, tapi yang jelas sekarang hanya 2 ya? Ya. Itu sudah baik. Nah sekarang lantas apa? Ya, begitulah, Pak. Bertahun-tahun yang saya alami merasa sengsara gitu. Lantas itu semenjak belum adanya pembangunan keluarga sejahtera, Pak. Lantas pada bulan kira-kira kan tidak salah, kalau tanggalnya tidak tahu, Pak, bulan April itu perangkat desa mengadakan pendataan dan pemetaan. Ternyata saya didata sebagai KS1, Pak. Iya. Karena belum cukupi baik kebutuhan pangan maupun pangan belum cukupi jelas ya. Iya. Langkah-langkah perangkat desa, Pak, dengan RT saya, itu saya disuruh atau diperintahkan menanam sayur rambusia yang di Jakarta ini rambusian itu, Pak. Yang kedua jenis tanaman hias, Pak. Jenisnya yaitu bougainville dengan penitian. Dan yang ketiga rumput kaca, Pak. Kaca. Iya. Mira kewan tidak, mira sapi tidak? Tidak. Untuk dijual, Pak. Tidak jual kaca itu. Saya jual 1 kilo berapa rumput kaca? Enggak kiloan gitu, Pak. Apa? 1 kilo itu 1.000. Bukan anu, pada bibitnya juga. Saya nanam bibitnya lalu kalau sudah panen, Pak, saya jual kepada orang yang punya ternak itu loh, Pak. 1.000. 1.000 apa? 1 perak? 1 betul? Pak. Oh, kilo. Jadi bukan kilo ya? Tapi satu hari bisa jual berapa kilo? Enggak, gini loh, Pak, sudah bulan, ya maaf ini apa adanya, Pak. Sudah 3 bulan untuk panen gitu loh, Pak. Pendapatannya itu kalau pemupukan dan perawatan itu baik, ya bisa hasil banyak, kalau kurang baik ya bisa berkurang gitu. Ya. Tapi sekarang sudah ada, kecuali buruh, sekarang sudah ada pendapatan daripada usaha tanaman tadi. Kira-kira mencukupi untuk untuk kebutuhan daripada pangannya. Ya. Dari beberapa tanaman itu tadi, Pak, sehingga saya bisa tambah 25.000 per bulan, Pak. Per bulan, 25.000 per bulan. Ya, dari beberapa tanaman itu tadi. Alhamdulillah, Pak, dengan adanya program pembangunan keluarga sejahtera, saya bisa bertambah tambahan penghasilan. Dari tadi buruh tani, Pak, hanya Rp35.000, sekarang menjadi Rp65.000. Ini Rp60.000, Pak.
Di depan ada kemajuan. Ya. Karena sudah dimasukkan apa? Kalau dulu KS3 sekarang masuk KS2. KS1 Pak, KS1 ya. tapi belum ke KS2 belum. Itu sekarang harus tambah daripada usahanya. Di antara apa yang menghasilkan banyak piara ayam buras. Kalau belum ada modalnya nanti mungkin bisa pinjam kepada tetangganya yang sudah masuk KS3 tadi tetangganya juga itu dulu daripada apa namanya lain-lainnya. Jadi harus tambah kegiatan yang bisa menghasilkan. Yang tidak perlu yang mulu-mulu akan tapi jelas bahwasanya hasilnya itu bisa dijual gitu. Lantas kira-kira bagaimana? Akan meningkatkan lagi pendapatannya dengan ada keyakinan bahwasanya andai kata diberi kesempatan toh akan bisa penghasilan mencukupi untuk kebutuhan baik pangan maupun non pangan. Gini Pak, pokoknya mohon doa restu dan petunjuk dari Bapak bagaimana kawan-kawan kita ini bisa mengembangkan dirinya untuk menambah penghasilan diri Pak. Terus itu sudah termasuk daripada program yang ada. Nanti daripada desanya itu masuk desa apa desa miskin atau desa miskin ya, miskin. Nah itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang dengan 20 juta itu nanti akan bisa digunakan untuk melakukan tambahan kegiatan daripada penduduknya daripada seluruh kecamatan tersebut. Nah, sekarang tinggal usaha apa saja, kemudian juga minta bantuan, artinya nasihat daripada yang telah mencapai itu, terutama yang KS3 tadi. Karena toh saya lihat bahwasanya banyak yang merasa terpanggil untuk ikut serta memperhatikan bagi mereka yang masih baik dalam golongan KS1 maupun juga daripada KS2. Demikianlah Pak yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga untuk kebutuhan rumah pendidikan dan sebagainya dengan penghasilan untuk di desa per bulan 12.600 tiap orang. Tinggal kalau 5 orang ya tinggal 3 kali 5 saja kan. Ini sudah termasuk daripada rumah kesehatan sekolah dan jadi ditolong. Saya turut berdoa mudah-mudahan Tuhan akan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.